Halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di channel ini, yang mana ada kabar gembira ya terkait bansos ya, khususnya di pertengahan bulan ini, khusus bagi Bapak Ibu keluarga penerima manfaat atau KPM, yang mana berdasarkan pantauan terbaru ya untuk bansos reguler tahap 3 Juli, Agustus, September ini resmi mulai dicairkan Bapak Ibu, dan tidak tanggung-tanggung sudah ada 3 bank penyalur yang terpantau masuk saldo bantuan PKH-nya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tuntas 3 hal penting. Yang pertama, bank mana saja yang sudah cair ya, dan bantuan apa saja yang menyusul. Kemudian bagaimana aturan baru penentuan penerima bansos ya. Kemudian yang ketiga, ini yang banyak ditanyakan ya, jadi bagi KPM yang statusnya exclude atau dinonaktifkan, nah apakah ada harapan lagi atau tidak ya. Kemudian ada tambahan bantuan pangan beras dan yang lainnya. Jadi simak video ini sampai selesai Bapak Ibu semuanya, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Nah, di sini kita masuk ke informasi yang pertama ya, mengenai pencairan bansos tahap ketiga, yang mana alhamdulillah ya berturut-turut 3 bank himpara itu sudah mulai mencairkan bantuan PKH tahap 3, dimulai dari Bank BNI, Bank Mandiri, dan yang terbaru Bank BRI. Itu juga sudah terpantau ada saldo masuk di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu pemegang kartu KKS dari ketiga bank tersebut, silahkan bisa cek saldonya secara berkala. Kemudian bagaimana dengan Bank BSI khusus wilayah Aceh? Nah, untuk wilayah BSI ya, untuk wilayah Aceh ya, untuk Bank BSI itu biasanya menyusul dalam waktu dekat ya. Jadi mohon bersabar ya, karena status di sistem ini sudah SP2D itu secara merata ya. Dan juga rata-rata itu sudah SI atau standing instruction ya. Dan untuk bantuan BPNT atau sembako sebesar Rp600.000 saat ini prosesnya sedang berjalan secara bertahap Bapak Ibu ya. Biasanya setelah PKH mulai merata, pencairan BPNT ini akan langsung menyusul ya. Selain bansos reguler, bantuan lain seperti PIP sekolah dan BLT desa itu juga masih terus disalurkan di berbagai daerah ya. Kemudian bagi Bapak Ibu KPM ada hal yang sangat penting juga untuk kita ketahui bersama ya. Saat ini seluruh kelayakan penerima bansos itu didasarkan pada pemeringkatan desil ya, dari data sosial ekonomi BPS ya. Jadi bukan lagi sebatas usulan dari RT atau RW atau kepala desa semata, itu bukan Bapak Ibu ya. Jadi sistem desil ini membagi tingkat ekonomi masyarakat dari angka 1 sampai 10. Nanti desil 1 sampai desil 4 ini adalah kelompok masyarakat yang sangat miskin ya, hingga rentan miskin. Jadi kelompok ini berhak mendapatkan berbagai bansos reguler ya, seperti PKH, BPNT, PIP ya, kemudian bantuan pangan beras ya, hingga subsidi listrik. Kemudian desil 5 ini masuk kategori hampir miskin. Nanti biasanya mendapatkan PBI ya, atau BPJS kesehatan gratis yang dibayar oleh pemerintah. Kemudian untuk desil 6 sampai 10 ini dianggap sudah mampu Bapak Ibu secara ekonomi. Jadi secara sistem tidak akan mendapatkan bansos jenis apapun. Nah, jadi data desil tadi yang sudah kita sebutkan itu diperbarui secara berkala per 3 bulan melalui sinkronisasi data kepemilikan aset ya. Kemudian ada daya listrik, kepemilikan kendaraan, sampai survei lapangan BPS. Jadi jika ada tetangga atau KPM yang terhenti bantuannya, salah satu penyebab utamanya adalah karena desil ekonominya dinilai sudah baik ke atas ya, angka 4 ya. Kemudian
Sekarang kita menjawab pertanyaan yang sangat krusial bagi KPM yang statusnya exclude atau terhenti bantuannya. Apakah masih bisa dapat beras atau diaktifkan kembali misalkan? Jawabannya ini tergantung ya dari penyebab exclude-nya apa. Jika exclude-nya karena desil naik misalkan masuk 5 ke atas, maka secara otomatis bantuan PKH, BPNT maupun bantuan beras itu tidak akan cair. Jadi pengajuan penurunan desil itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan harus melalui proses survei ulang gitu ya. Kemudian jika exclude berdasarkan desil masih rendah namun terindikasi masalah lain misalkan ya, ada anggota keluarga kita yang terindikasi judul misalkan, nanti bagi KPM kategori ini masih ada harapan ya untuk mendapatkan bansos beras dan mencairkan kembali bantuannya masih bisa. Nah, jadi syaratnya jika dalam 1 KK memang benar-benar tidak pernah melakukan aktivitas judol atau ada indikasi identitas Bapak Ibu disalahgunakan orang lain, itu Bapak Ibu bisa melakukan sanggahan atau klarifikasi. Ya, caranya tinggal datang ke kantor desa atau kelurahan setempat Bapak Ibu. Nanti di sana sudah disediakan surat berita acara klarifikasi. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi dan menandatangani surat pernyataan tadi untuk ditindaklanjuti ke Dinsos atau Dinas Sosial. Nanti jika verifikasi berhasil, bantuan Bapak Ibu akan dialokasikan tadi ya, ada alokasi beras, itu bisa diaktifkan kembali pada periode berikutnya tapi diingat jika terbukti ada anggota keluarga ya dalam 1 KK yang bermain judol, maka sanggahan tersebut tidak bisa dilanjutkan atau diproses. Jadi kesimpulannya, bagi Bapak Ibu yang ingin memastikan status bansos dan desil masing-masing, Bapak Ibu bisa mengecek secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau situs resmi kemensos.go.id. Ya, itu menggunakan nik aja Bapak Ibu. Gitu ya. Jika butuh rincian lebih detail, Bapak Ibu juga bisa membantu atau meminta bantuan operator 6NG di desa atau kelurahan setempat. Gitu ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kita, ke keluarga kita, ya, agar mereka bisa lebih tahu dan lebih paham terkait aturan desil dan pencairan bansos tahap 3 ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.